Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Jadi dalam video pembelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 5 subtema 1, yaitu tentang ungkapan permintaan maaf. Jadi kita sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi setelah kita berbuat kesalahan, kita harus berminta maaf, baik itu kepada teman ataupun kepada guru, kepada orang tua dan kepada siapapun itu. Jadi kalau kita setelah melakukan kesalahan, segera minta maaf. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang ungkapan permintaan maaf. Jadi dalam mengungkapkan kata permintaan maaf terhadap seseorang itu harus dilakukan dengan kata-kata yang santun dan dengan perbuatan yang baik. Jadi di sini contoh ungkapan permintaan maaf. Yang pertama adalah, ini sebuah contoh ya. Saya minta maaf ya. Saya tidak sengaja menjatuhkan bukumu tadi. Nah, itu sebuah permintaan maaf yang dengan menggunakan kata-kata yang baik dan santun. Yang kedua, tolong maafkan saya ya. Jadi dengan intonasi juga yang yang rendah, yang baik, yang sopan, yang santun. Yang selanjutnya, Bu, saya minta maaf ya karena semua kesalahan saya. Jadi kalau anak-anak punya salah terhadap orang tua, anak-anak meminta maaf dengan bahasa yang santun. Itu yang barusan. Bu, saya minta maaf ya. Itu semua adalah kesalahan saya. Jadi anak-anak mengakui dengan kesalahan yang anak-anak perbuat terhadap orang lain, terhadap orang tua, teman ataupun terhadap guru. Itu sekilas tentang ungkapan permintaan maaf. Yang selanjutnya tentang puisi. Nah, kira-kira anak-anak suka nggak dengan puisi? Di kelas 1 kan udah pernah diajarin puisi. Udah pernah apa belum? Ya, sudah kan? Nah, sekarang di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang puisi. Puisi berisi beberapa hal. Di antaranya puisi bisa berisi tentang alam, tentang persahabatan, tentang orang tua. Jadi di sini seumpamanya anak-anak mau membuat puisi, judulnya itu terserah, mau itu tentang persahabatan, tentang lingkungan alam, tentang orang tua. Jadi bisa memilih salah satu di antara 3 macam yang barusan itu. Yang selanjutnya ciri-ciri puisi. Perhatikan, ciri-ciri puisi ada 4. Yang pertama, memiliki judul. Yang kedua, terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Perhatikan, yang kedua adalah ciri-ciri puisi memiliki bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, keteraturan bunyi vokal, yaitu disebut dengan rima. Jadi dalam puisi, ciri-ciri puisi yang pertama apa? Memiliki judul. Yang kedua, terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga adalah rima, yaitu keteraturan bunyi vokal. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang indah, yang enak didengar, yaitu seperti kata-kata kiasan ya. Yang selanjutnya, apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi. Jadi yang dimaksudkan persamaan bunyi dalam puisi itu adalah akhiran dari setiap kalimat. Yang selanjutnya, irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi dalam puisi.
itu irama. Perhatikan, di sini Bu Guru sudah ada contoh. Indah Persawahan. Perhatikan, judulnya adalah Indah Persawahan. Nah, Indah Persawahan itu berarti masuk dalam puisi tentang apa? Tentang alam. Selanjutnya perhatikan. Membentang luas menghijau, indah dipandang memukau. Hamparan padi yang luas terhampar, sungguh membuat hati tenang, membuat diri betah memandang. Nah, dari puisi yang Bu Guru bacakan barusan, perhatikan. Di sini puisi yang contoh puisi ini terdiri dari satu bait. Perhatikan, terdiri dari satu bait. Terdapat satu bait terdiri dari berapa kalimat? Nah, ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi puisi ini, Indahnya Persawahan ini terdapat satu bait dan terdiri dari 5 kalimat. Ya, perhatikan. Membentang luas menghijau, indah dipandang memukau. Jadi perhatikan, hamparan padi yang luas terhampar, sungguh membuat hati tenang, membuat diri betah memandang. Perhatikan, kata akhir atau bunyi akhir dari sebuah puisi yang Bu Guru garis bawah ini namanya rima. Perhatikan, rima adalah keteraturan bunyi vokal. Jadi intinya perhatikan persamaan bunyi dalam puisi. Ini bunyinya au, yang kedua juga au, yang keempat am, sama akhirannya bunyinya. Ya, itu namanya bunyi vokal, keteraturan bunyi vokal yang disebut dengan rima. Jadi puisi salah satunya harus terdiri dari rima atau harus terdapat rima dalam puisi. Kalau satu bait itu, makanya anak-anak harus diperhatikan, satu bait ini segini. Nanti kalau di bahasa Indonesia membaca satu bait itu bisa sama dengan kalau di bacaan itu satu paragraf. Nah, kalau di puisi satu bait. Ya. Kira-kira dari penjelasan Bu Guru anak-anak sudah paham atau belum? Nah, kalau masih belum, anak-anak bisa terus mengulang video Bu Guru atau anak-anak bisa membaca di buku paketnya ataupun di buku LKS-nya. Ya, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak harus tetap rajin sholat, rajin mengaji, jangan lupa bantu orang tua, rajin belajar dan tetap semangat dalam belajar. Yang biasanya bermain, sekarang kurangi bermain, fokus belajar. Ya, sebelum Bu Guru akhiri, selalu Bu Guru ingatkan kembali apa? Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.